Luar biasa Tuhan hadir. Terima kasih kepada Gembala SC3 Singapura mengundang saya di minggu pertama tahun ini. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pelayan yang memberikan kesempatan juga untuk saya di sini. Terima kasih kepada warga Santoso yang menerima kami. Hospitality-nya luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Tema yang dipilih oleh Gembala sangat tidak disukai oleh banyak murid Tuhan Yesus. Apa temanya, yuk? Ayo, apa temanya? Bukan tema yang minggu ini. Tema hari ini. A call to generous giving. Ya. Jadi panggilan untuk punya hati yang murah dalam memberi. Nah, pasti nggak amin, bukan? Kan saya sudah ngomong, ini tema nggak disukai. Karena manusia itu maunya terima. Ya, saya cek dulu suara saya di Zoom, Instagram, Facebook aman semua ya. Hari ini kita akan belajar, saudara. Konsep memberi dari hati Tuhan, bukan dari hati kita. Saya akan memberikan 3 hal dulu, secara umumnya. Yang pertama, semua agama di dunia, saudara perhatikan, semua agama di dunia, itu ada perintah dari Tuhan mereka untuk memberi. Tapi ide mereka untuk memberi kepada Tuhan mereka supaya Tuhan memberi mereka balik. Nah, itu semua agama di dunia. Apalagi kita sebagai orang Tionghoa. Memberi kepada dewa-dewa itu sudah satu kewajiban sejak kita masih kecil. Supaya mereka memberi balik. Nah, sayangnya konsep agama itu dibawa masuk ke dalam gereja. Sehingga konsep memberi di dalam gereja Tuhan supaya Tuhan memberi balik kepada kita. Jadi kalau kita memberi ayam kepada Tuhan, Tuhan kasih kambing. Kalau kita beri kambing kepada Tuhan, dia kasih kerbau. Kalau kita kasih kerbau kepada Tuhan, Tuhan kasih gajah. Terus mau ditaruh mana? Nah, itu konsep yang salah. Hal kedua, sejak tahun 2000-an awal, banyak orang Kristen sudah jadi lebih pintar. Kenapa? Maaf. Menjadi pendeta zaman sekarang itu paling cepat kaya. Nggak bayar pajak, ngomong-ngomong dapat amplop. Ini hal kedua dalam soal memberi. Sehingga hamba Tuhan itu bukan hidup untuk melayani, tapi melayani untuk hidup. Akhirnya jemaat banyak yang pintar. Untuk apa memberi? Dia sudah kaya kok. Bersyukur kepada Tuhan. Gembala kita
our senior pastor, Tuhan berkati luar biasa. God has blessed abundantly. Sehingga jemaat tidak perlu khawatir kalau itu memberi. You don't have to be so worried about it. Sebab bukan dipakai untuk mereka. But it's not used for the pastor family. Hal ketiga, Third thing, konsep memberi yang salah. the wrong method of giving. Kita pilih-pilih orang dalam memberi. We are not choosing people who will give. Saya beri contoh. I give an example. Nah, mungkin Singapura tidak ada istilah parsel. Kalau di Indonesia hari Lebaran, Tahun Baru memberi parsel. Oh, We give ada juga di sini. parcel. Hampers. So we give each other hampers. Yeah. During events. Maaf ya saya bicara ini. Let me say this. Mengapa orang-orang yang memberi parsel itu kepada orang yang bisa beli sendiri? Why do you give a parcel to someone who can buy it on their own, with their own efforts? Aneh bukan? Is it weird? Loh, aneh enggak? Is it weird? Bahkan yang kita beri kepada orang kaya itu enggak kepake. What even the happen that we give to people is not used by the individual. Tahu motivasinya? You understand why? Nah, itu dia. And the day is the idea. Jadi kalau kita memberi, So when we give justru beri kepada orang yang nggak bisa beli. to someone who is not able to afford. Nah, inilah 3 konsep yang salah dalam gereja soal memberi. These are 3 false concepts in the church that ought to be fixed. Siapa yang percaya Tuhan nggak butuh duit kita? Who believes that God does not need our money? Kita baca dulu ayat ini. Let's read the verse. Roma 11 ayat 35. Roma 11 ayat 35. Maka itu ketika di gereja Tuhan ada kalimat ini. Mari saudara kita beri untuk Tuhan. Kita beri untuk Tuhan. But we hear the very true, we hear the word, let's give to the Lord. Itu kalimat yang salah. That is sort of a wrong thing. Saya mau beri contoh. Let me give you an example. Mana lebih mudah diundang pesta nikah orang pas-pasan atau orang kaya? Who is here to invite to a wedding? A rich person or an average Joe? Ayo. Iya. Diundang orang menikah kalau keluarga itu pas-pasan atau orang miskin lah. Itu lebih mudah. To invite a poor person to your wedding is much easier. Loh, betul tidak? Ya maaf loh, ya kita kasih seenaknya saja. Baju pun kita nggak perlu repot-repot. We don't have to think about our work and so on and so forth. Tapi diundang pesta orang kaya itu bebannya berat loh. To be invited to a rich man's wedding, that is not so easy. Mau kasih apa? What can we give? Semuanya mereka bisa beli dan sudah punya. Nah, seperti itu kepada Tuhan. The idea that we have for the Lord. Mau kasih apa ke Tuhan? What can we give to the Lord? Sombong sekali. Sounds too arrogant. Baca ayat ini. Let's read the verse. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Tuhan harus menggantikannya? Or who has first given to him, and it shall be repaid. Betul nggak firman ini? The verse is correct. Jadi kalau kita memberi itu bukan kepada Tuhan. So when we give something to God Himself, Tuhan tidak perlu apa-apa. God does not need any such thing. Kalau kita memberi, But when we give, apalagi tema kita supranatural, memberi supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan. Lihat gereja kita ini. Berapa banyak panti asuhan yang didanai, dibiayai. how many people are we feeding in our society? Berapa banyak orang-orang susah gereja kita ini menolongnya. How many souls have we saved financially and physically? Jadi bukan kita memberi kepada Tuhan. It's not just about giving to the Lord per se. Nah, suatu saat nanti pemberian kita akan berhenti. One day our giving will stop. Wah pasti senang bukan kalau saya nggak memberi lagi. There's nothing else you could give, right? Kita akan lihat nanti. Sampai kapan kita ada waktu untuk berhenti memberi? When will we stop giving? Sampai tidak ada orang miskin lagi di dunia. Until there is no more poor individual in this world. Amin kan? Selama masih ada orang miskin, So long as there will be one individual
Kita tidak boleh stop untuk memberi. We ought not to stop giving. Kita buka 2 Korintus 8 ayat 9. Open the book of Corinthians, 2 Korintus 2 Corinthians 8 ayat 9. chapter 8, verse 9. Langsung in English saja. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you, through his poverty, might become rich. Saya akan pelan untuk menerangkan ini supaya dimengerti betul-betul. Let me explain this slowly so you may able to digest it. Bagaimana orang kaya How can a rich jadi miskin become poor karena memberi? just to give? Ayo bagaimana? Kalau dia memberi, What must he do to become poor? belum. Semuanya. Give everything, right? Nah, diem lagi semua. Karena nggak enak ini. That sounds good on our ears. Tuhan Yesus memberi contoh memberi. Lord gave a good example of giving. Dan saya percaya ketika gembala menyatakan tahun supranatural, And when our senior pastor said that this is the year of supernatural, maka ayat ini satu-satunya ayat yang paling jelas bahwa memberi harus seperti Tuhan Yesus. you gotta give like Jesus gave. Inilah memberi yang supranatural, And this is the supernatural way of giving. yaitu memberi sampai habis. And it's to give until it's finished. Langsung jadi tuli semua. And you will become poor. Nggak mau dengar. You don't want to hear the word. Oke ya, saya akan uraikan ayat ini. Let me just share this thing. Semua kita telah mengenal kasih karunia, grace dari Tuhan kita. All of us know this thing called grace. Bahkan kita nggak cuma mengetahui, tapi kita sudah menikmati anugerah kasih karunia We itu. only know grace, but we enjoy grace. Maka itu kita ada di sini hari ini. Amin. Nah, apa bentuk kasih karunia dari Tuhan Yesus itu? And what is the grace of the Lord? Lihat urutannya. Bahwa ia yang oleh karena kita menjadi miskin. And for your sake he became poor. Pelan-pelan. As we slowly. Saudara percaya kita ini mantan miskin? You believe that we used to be poor? Apa buktinya? What evidence? Iya, waktu lahir telanjang. You were born naked, right? Kalau saudara kenal ada orang punya pabrik tekstil. Wah, luar biasa kaya betul. Maybe you know a rich man, perhaps, Pabrik tekstil. who produce a textile Iya. production factory. Percaya nggak begitu anaknya lahir langsung pakai celana? You believe that when the son is born and straight wear clothes? Wah, kalau sampai anak orang pabrik kain itu lahir pakai celana, dokternya pingsan atau mati kali. If the son is born and straight away already wearing clothes, the doctor will say. Jadi menurut firman ini, According to this verse, supranatural dalam memberi, the supernatural way of giving, kita ini mantan miskin semua. we all used to be poor. Betul? Yes? Maka itu orang kaya pelit, So a rich man who is selfish, pasti lupa kalau dia mantan miskin. you forgot that you used to be poor. Betul. Maaf saya ngomong lagi. I say one more time. Kalau senior pastor kita tidak pernah mengalami kemiskinan berapa tahun yang lalu. From sitting back and experienced poverty years ago. Masih ingat kisah hidupnya? Remember your life story, right? Tidak mungkin ada pelayanan model seperti ini. You're going to have this sort of ministry around today. Maka itu siapapun kita yang selalu sadar kita ini pernah miskin. So when we know that we have tasted the feeling of poverty, Dan begitu kita punya banyak, pasti nggak akan pelit. and when we have already a lot, when we are saved from misery, we will not be selfish. Ini supranatural. It is supernatural. Luar biasa Tuhan. Amazing. Nah, ketika Tuhan Yesus yang kaya raya itu Jesus who owns everything and is king, bertemu dengan kita miskin-miskin ini, and he met this us who are poor.
langsung dia jadi miskin detik itu juga. He became poor right away. Lalu siapa yang jadi kaya? And he couldn't stop being rich. Kita. And who became rich? We became rich. Jadi ingat, Tuhan Yesus pernah miskin. So God went to the What is in English? Oke. Betul? Karena dia Tuhan, Because he is God, baru miskin sebentar, you just go down to the most lowest point. dia kaya lagi. You become rich again. Karena dia Tuhan. He is God. Baru kaya sebentar, Rich for a while. ketemu gerombolan miskin kedua. Meet a second group of poor people. Teruskan. Setelah Yesus yang jadi kaya, tahu-tahu ketemu gerombolan miskin kedua, When he met the second group of poor people, kita gerombolan miskin yang pertama, yang keberapa tadi? we are like the second group or what? Kita And we are pertama. the first group of poor people. Ya, sudah kaya toh? We are living whole, right? Loh, kaya enggak? Oke, We are whole, right? Tuhan Yesus jadi miskin gara-gara kita, God became poor due to us. tapi karena dia Tuhan nggak lama kaya lagi. But because he's God, how long it is rich again? Baru kaya sebentar ketemu siapa? For a while, and then who did he meet? Gerombolan miskin kedua. He met a second group of poor people. Terus Tuhan Yesus ngapain? And what did Jesus do? Ayo cepetan miskin lagi. Tapi karena dia Tuhan, Because he is God, kaya lagi. rich again. Ketemu gerombolan miskin ketiga. Group of poor people. Dia ngapain lagi? Nah, kita stop sampai di sini. Ayo melihat ke kita mantan miskin gerombolan pertama. So now we are like the first group of poor people. Sering ketemu orang miskin nggak? You know poor people? Loh, saya tanya, sering ketemu orang miskin? You meet poor people often? Menurut firman ini, kita harus apa? When there's work, what must we do? We must become Yo. Sungguh? Nah, itu dia. Ini masalahnya, sungguh. That's the problem. Are you ready? Nggak ada jawaban. Saudara, ini memberi yang supranatural. And this is a supernatural way of giving. Percayalah, walaupun kita pernah kaya karena dia, We have been made rich by the Lord. dan jangan takut menjadi miskin kalau ketemu orang miskin. Don't be afraid to be poor. You meet a poor person. Kenapa? Why? Karena kita menyatu dengan Tuhan, If you are one with the Lord, setelah kita miskin sebentar, pasti kaya you lagi. will definitely be rich again. Amin. Amen. Nah, gerombolan mantan miskin kedua, And the second group of people who used to be poor, hal sama terjadi. the same thing happened. Ketemu orang miskin lagi. They meet also another group of poor people. Jangan takut menjadi miskin. Don't be afraid of being poor. Beri sampai miskin. Give until you're poor. Ayo pulang yuk. Let's go. Tapi diajak ngomong susah sekali. You know that. Jadi memberi bukan supaya kita diberi. So you do not give this. Lalu memberi itu artinya apa? So then what is giving? Nah, hari ini kita akan belajar tentang supranatural dalam memberi. Today we learn about a supernatural life of giving. Saudara, ayat ini tensesnya present continuous tense. This verse is in a present continuous tense. Tahu nggak? Sebuah kejadian akan terus berulang. This talks about something that will happen over and over and over. Sampai kapan berhentinya? Until when does it stop? Tadi dulu saya sudah ngomong kok. Sampai tidak ada orang miskin lagi di dunia. Until there are no more poor people in this world. Ini konsep yang luar biasa. This is an amazing concept. Izinkan saya mengatakan kalimat yang tidak enak. Let me say this word, it doesn't sound too well. Mengapa hampir tidak ada hamba Tuhan berani khotbah ayat ini sejelas ini? Not as many pastors are able to preach this verse as clearly as I do. Karena kalau tidak mengalami yang di ayat ini nggak akan berani khotbah. Because if you don't experience the verse, you're not able to preach it to others. Walaupun saya nggak tahu langsung, Though I don't know much,
Bagaimana Pastor Lito mengalami kemiskinan yang luar biasa. Our senior pastor went through such huge amount of poverty. Tiba-tiba Tuhan ketemukan dengan panti asuhan. And then God made him to meet with orphanages. Dalam keadaan nggak tahu mesti bagaimana. Such dire and unfortunate circumstances. Tapi bertemu dengan anak yatim itu hatinya terbakar. When he met those orphanages, his heart was set on fire. Yang belum tahu biar tahu. If you don't even know, let you know. Dengan naik motor, dia sales jacket. Motorcycle, he sold jackets. Itu kisah nyata. That is a true story. Saudara, ayo kita ikuti apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Let us follow what Jesus has done. Dan kita ikuti apa yang gembala kita kerjakan. Also follow what our senior pastor has done in Israel. Inilah ayat yang luar biasa dalam hal memberi konsep Tuhan kita. It is an amazing verse when it comes to giving. Jadi kalau kita bisa punya kekayaan, punya materi yang luar biasa. You can uphold great material wealth that you possess. Itu bukan cuma kita liatin saldonya. It's not just for you to look at your bank account and go like, sweet. Sugi, oh iya. So good. Oh. Dengarnya sugi tadi. Oke. Ya. Ya. Saudara, ini konsep yang luar biasa. This is an amazing concept. Nah, satu kalimat untuk menyimpulkan ayat ini. One verse to summarize this. Jadi antara Tuhan dengan kita, Between the Lord and us. renungan ya, antara Tuhan dengan kita, God and us. itu berlomba dalam memberi. We're like, where is the gift? Ketika Tuhan tahu saudara generous, saudara murah hati, When God knows that you're so willing to give. begitu Tuhan melihat saudara, kita memberi, When God sees you so giving. langsung dia beri lagi. And He'll give you more. Dan ketika kita dapat dari Tuhan, kita cari orang miskin, kita beri lagi. And when we give even more, when we give even more, we give even more. Seru nggak hidup seperti ini? Isn't that a fun life? Balapan, racing. Antara Tuhan dengan kita dengan Tuhan. Between us and the Lord. Saudara percaya sumbernya nggak habis-habis? The source will never finish. Maka itu kalau kita berani memberi dengan supranatural, So you give in a supernatural manner. artinya memberi sampai apa? Apa lupa lagi? That means you give until Tenanan. Orang Jawa bilang tenanan. Ini kebenaran yang luar biasa. Maka kalau gereja Tuhan menggenapi 2 Korintus 8 ayat 9 100%. Dalam waktu yang singkat gak ada orang miskin lagi di dunia. short amount of time there ought to be no more poor people in this world. Saya sampai merasakan begini. I feel this way. Tuhan itu kebingungan, God is so confused, ya, panik panicking maybe. karena kekayaannya begitu banyak di surga. There's so much wealth in heaven. Dia cari orang yang berani seperti gembala kita ini. People who are our citizens. Supaya yang di surga itu cepat masuk ke dunia semuanya berkat itu. The source of the heaven can come to this world. Bisa ngerti nggak maksud saya itu? Maka itu kalau hari ini kita dapat tema di minggu pertama tahun 2024 ini. Then we get our gift to start 2024. Panggilan untuk memberi. Saya sebagai pendeta sudah sering banyak dapat tema. The pastor has so many things. A call to worship, a call to prayer, a call to mission. Oh, call to apalagi banyak sudah. Call. Baru kali ini saya dapat tema a call to generous giving. That says a call to generous giving. Jadi Tuhan itu nggak sabar di surga. God is patient. Dia punya banyak, tapi mau disalurkan kemana? There's many things in heaven, but you don't know who to give it to. Karena kebanyakan kita itu pelit-pelit, ngaku. We're selfish with blessings. Ya atau tidak? Yes or no? Maka itu kalau hari ini saudara menghidupi tema ini, Tuhan nggak pusing lagi. Karena dia ketemu kita, orang-orang yang hebat ini. You and me are so good. Sehingga antara Tuhan dengan kita berlomba memberi.
maka dalam waktu singkat gak ada orang miskin di dunia. So there should be no more poor. Nah, dengarkan kata memberi Hear what giving dari hati Tuhan. from the heart of God. Ternyata itu membuang. See, giving is to throw out. Nah, bagi yang kesulitan untuk memberi, If you have difficulty giving, karena selalu berkata, ini jerih payahku sendiri, ini keringatku, aku punya ini. it's the fruit of my sweat, the fruit of my labor, it's fine. Nah, itu pasti jadi pelit. The person becomes selfish. Saya beri contoh ya. For example, Indonesia ini, saya nggak bisa contoh let's say Singapura. in Indonesia, Ya, ada anak Tuhan there's a child of God mau mulai bisnis, open a business, tapi tempat nggak ada yang strategis. but there's no certain location where it is. Nah, jadi jalan besar, We've got a big road, ada gang sebelah kiri, there is a drain on the side, ya. Setelah kiri ada gang lagi, belok kiri lagi. there is a down the side, Setelah belok kiri, terus baru ke kanan. and in the left and in the right, Nah, pas di pojok situ. in the corner. Dapat usahanya tempat seperti itu. Such a weird principle. Logikanya, ada yang datang beli nggak? Dagangannya. Anyone come buying the stuff? No. Nggak ada tempatnya. Dilepis orang Jawa bilang. The place is so old. Ulu, ya ulu. Oh, bagus, ulu. Pinter kamu Tapi karena dia punya motivasi hati untuk hidup dengan kasih karunia ini, He has a heart to live with this blessing. Tuhan baca hatinya. God sees his heart. Ternyata Tuhan kirim pembeli. People send after Ya tepuk tangan dong. Wah, nggak bisa buat iklan reklame, nggak bisa. Modal aja pas-pasan. you give money and capital. How can you for advertisement? Tapi Tuhan yang buat iklan untuk anak Tuhan ini. Nah, ini contoh pertama. Here's a good example. Jadi dia diberkati karena apa? So how was he blessed? Karena Tuhan. God the Lord, right? Bukan karena modal, bukan karena tempat, bukan karena fasilitas, Give money. tapi karena Tuhan. God himself. Nah, ada pengusaha yang kedua, There's another businessman. memang sudah kaya dari sononya. Kakeknya kakek sudah kaya, His grandmother, very rich. maka otomatis dia kaya. Automatically he becomes rich. Nggak perlu berjuang keras, usahanya sangat maju. He doesn't have to fight for his business. Nah, saya mau tanya kepada saudara. How is this going to do? Dari dua orang ini, mana yang generous, mana yang pelit? When there's two people who are generous and who are selfish. Yang pertama kenapa? Why the first one? Yang pertama generous atau tidak? First one, rich, generous or not? Nah, itu jawabannya. There is the answer. Yang kaya The rich one, karena jerih payahnya due to inheritance, pasti akan pelit. will be selfish. Tiap kali diminta memberi, When you ask to give, ini keringatku. ask this the sweat of my labor, the fruit of my labor. Wajar atau tidak konsepnya? Is it wrong? Wajar. No, it's real. Itu kehidupan. It is life. Maka itu kalau ada anak Tuhan generous, hatinya murah. So the child of God is a generous one. Karena dia sadar siapa aku. Because he knows who I am Sampai aku seperti ini. until I'm at this point of life. Kalau gembala kita tidak mengalami kesulitan seperti itu, Now, so that I didn't go through what he went through. ya nggak akan dia segenerous itu. He may not be this generous as today. Jadi sekarang gampang untuk menilai orang kaya pelit. So the single standard is selfish. Dia pasti dia jujur atau pelit. Itu pasti karena dia kerja keras. Because he worked hard. Maka itu kalau beri dia pasti mikir. When he gives. Tapi yang di gang tadi itu So when the gang. No, gang. Lorong ya pasti nggak pelit. you won't be selfish. Kembali lagi. Amen. Jadi memberi itu artinya apa tadi? When you give,
membuang. Apa yang kita buang? Sampah. Oke. Pernah dengar kata kalau ada input, The phrase, there is input, there is output. apa jadinya? Maaf, ini saya pakai kalimat yang jelek ya. I use the really best. Kalau Tuhan buat mulut tapi lupa buat. God made a mouth and he forgot to make a butthole. Loh, betul itu. Jadi apa hidup ini? What will happen to your body? Beledos, orang Jawa bilang. Yeah, you will reduce. Loh, betul tidak, saudara? Ini konsep alam. Idea of nature. Jadi memberi itu bukan barang berat. Memberi itu bukan perlu pergumulan doa puasa, nggak perlu. Fast and pray so hard as you can. Jadi memberi itu apa? Masa lupa lagi? Doa. Apa jadinya kalau saudara? Ya. Apa jadinya kalau saudara makan nggak pernah dibuang? Ini memberi. Jadi memberi itu nggak usah disuruh. Minum, tapi nggak kenceng. You drink, but never want to go to the washroom. Apa? Saudara, itu memberi yang supranatural. Jadi memberi itu adalah pola hidup sehari-hari. Amin. Bukan hal yang sulit. Sebelum anak saya yang pertama jadi dokter, Before my firstborn son became a doctor, saya itu malu bertanya. I didn't want to ask. Karena gini, tiap kali saya berkunjung ke rumah sakit, pasien yang baru selesai dioperasi besar ya, Every time I went to the hospital, I see someone who just went through an operation. itu perawat pasti tanya, sudah kentut belum? Sudah kentut belum? Because you're all asking you, family. Ya betul enggak? Nah, saya tuh mau tanya malu. I want to ask, I'm very shy. Kenapa kentut diurusin? Saya pikir begitu. Yeah, my husband is fine. Loh, pernah, ada yang pernah tahu? Belum tahu? Jawabannya saya jawab hari ini. Yang bilang belum tahu jawabannya saya akan jawab. Today, let me tell you. Sampai anak saya lulus dokter, saya baru berani tanya. After my son went through doctor school, that I asked him. Namanya Jonas Lintang. Ya. His name is Jonas. Dia masih jadi dokter hebat di Sulawesi Utara sekarang. He's not a doctor in Indonesia. Ya, puji Tuhan. Wow. Jonas, papa tanya, kenapa kalau orang habis dioperasi selalu ditanya sudah kentut atau belum? So I asked, why every time people after go through operation, they must always be asked, have you fasted? Karena sebelum kentut tidak boleh minum, apalagi makan. Because before you fight, you cannot drink or consume any sort of food. Kan aneh buat saya. It's weird to my logic. Barang itu aja kok diurusin. You can't ask for thing. Ternyata dokter menjelaskan. Doctor said this. Sesteril-sterilnya ruang operasi, kan harus steril. Because of how clean the room is, Begitu badan ini dibelah, when this body is open, maka tetap terkontaminasi udara luar untuk masuk setelah ditutup. remains vulnerable to contamination from external environment. Nah, satu-satunya tanda, One of the signs, satu-satunya, all signs, apakah udara di dalam tubuh ini sudah normal kembali, that your body has returned to normal, tidak kecampur lagi udara luar tadi, no longer mixed with contamination outside. maaf, buktinya adalah kentut tadi. Fighting is a manifestation of it. Wow, langsung saya pegang perut saya. I hurt my stomach. Terima kasih, saya masih normal. Normal. Loh, betul tidak, saudara? Saudara bisa bayangkan orang nggak bisa kentut 3 hari itu ke dokter loh. Someone not fat for less than 3 days. Loh, betul tidak? Walaupun itu barang jelek karena dibuang, All those bad thing, you throw out, tapi itu wajib dibuang. but it ought to be eradicated. Itu memberi.
Ini supranatural dalam memberi. Nah, saya beri contoh lagi. Give an example. Harimau dengan sapi. Tiger and cow. Mana yang di-preserve, dijaga supaya enggak extinct apa enggak punah? What is preserved so it will not go extinct? Harimau. Tiger, right? Siapa yang dimakan tiap hari? So it's eaten every day. Ayo mikir. Nah, mana yang cepat punah? Punah apa? Extinct. Apa? Mana yang It's the first to go extinct. Tiger or cow? Loh, ini fakta aneh enggak? Right? It's strange, right? Dijaga, enggak diapa-apain. Punah juga. But still go extinct. Sapi itu dimakan berapa juta setiap hari? Cow is being eaten by so many people. Ayo, coba orang Singapura tanya, berapa banyak sapi dipotong tiap hari di Singapura? Di dunia berapa banyak lagi? Ngerti ilustrasi ini? Orang pelit akan cepat punah. Hebat ya Tuhan itu dalam konsep ini. Maka itu kalau saudara pelit, ntar tinggal sejarah saja, cuma tinggal fotonya. If you are selfish, only your photo will remain of you. Ini luar biasa loh Tuhan kita. Ya, saya belajar ini betul juga. Ya. Suatu hari ada anak ayam diskusi dengan mamanya. Mama ayam kan. So this mother child, Anak ayam diskusi dengan mamanya. mother child and the chick were discussing. Nah, anak ayam tanya, Ma, And so the child chick asked the mother, enak jadi manusia ya Ma? better to be human, huh? Daripada jadi ayam begini? Oh, mamanya punya jawaban hebat The sekali. mother hen has a very strong character. Enak jadi ayam. Kok bisa? Kalau manusia mati, If a human die, jenderal, raja, presiden, king, whatsoever, in general, no idea what are you. sebutannya cuma satu, Only have one term for you. mayat. Tapi kalau kita mati, nak, Chicken die, sebutannya banyak. Ayam kalasan, ayam geprek, ayam goreng, ayam apa. chicken die can come here. Can become McDonald's. Betul tidak? Karena ayam memberi hidupnya. Manusia pelit. Lo ya atau tidak? Kalau sudah dengar firman ini masih pelit, If you're selfish, enaknya diapain? you must pray for them. Oh, pray. Not just pray, terlalu enteng itu. Take their money. Saudara keren ya? Ini memberi. Jadi memberi itu bukan tekanan, bukan beban berat, bukan. Kita harus buang sesuatu. It's something for you must naturally do. Lihat dalam matematika. Ada tambah, There is addition, ada kali, subtraction, multiplication, division, and nah, subtraction. baru tahu saya Inggrisnya. Thank you. Belajar. Manusia hanya pakai yang dua pertama. Humans only use the first two. Apa tadi? That is, Tambah kali, tambah. Terus begitu. add times. Tapi lupa untuk mengurangi dan membagi. If you want to subtract and divide, Ini konsep supranatural dalam giving. and in the giving idea, you must have all. Gampang. Kalau mikir jangan lama-lama, langsung saja. Say it out. Betul? Sudah jelas begini masih pelit terus. You're still selfish at this point in time. Terserah sudah. You Yesaya 55 Isaiah ayat 58 ayat 10. chapter 58 verse number 10. Mudah-mudahan bahasa Inggrisnya sama dengan Indonesia. That's really English. Saya baca bahasa Indonesia dulu ya.
Apabila kita, saya berkata kita, menyerahkan kepada orang lapar, seperti yang aku inginkan sendiri. Ini konsep memberi. Ya, Inggrisnya? If we extend our soul to the hungry and satisfy the afflicted soul. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia seperti yang aku inginkan. As I desire. Saya beri contoh. Manusia itu wajar tapi kurang ajar. Humans is very normal, but yet at the same time rude and disrespectful. Wajar nggak manusia memberi sesuatu yang sudah hampir expired? Lu wajar tidak? Normal. Tapi yang Tuhan mau bukan begitu. Seperti yang aku inginkan sendiri. Coba lihat terjemahan Inggris yang lain. Mungkin NLT ada? Ya, NLT atau The Message? Ada The Message? Hanya NLT? Oh, nggak ada juga. Iya, coba The Message. Ya, The Message. Saya lupa dalam bahasa Inggris. Have you? Oh, start giving yourself to the world. Ya. Jadi artinya apa itu? Sama. Oh, jadi yang betul-betul habis-habisan. Coba cari The Passion. Ada The Passion. Jadi ini konsep memberi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bisa pakai ini ya. Nah, jadi inilah yang Tuhan minta kalau kita memberi. Maka itu jangan ada lagi kata, ayo kita beri pakaian bekas. Ya sekali boleh, karena memang kita nggak pakai. Tapi ya harus beri juga yang baru untuk orang lain. Wah ini suasana semula nggak enak. Atmosfernya sudah lain. Oke, saya minta izin. Terus atau selesai? Betul? Makin gak enak loh. Makin gak enak. Tapi ini yang Tuhan ajarkan. Ada contoh dalam Filipi 1. Memberi yang supranatural. Kita buka Filipi 1 ayat 22. Filipi 1, 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Stop dulu Inggrisnya. Kalau kita baca, kalau kita mendengar ada orang berkata, kalau aku harus hidup di dunia ini. Orang ini pengen mati atau pengen hidup? Pengen mati. Nggak harus susah, pokoknya mati. Tapi kalau aku harus hidup, ini yang luar biasa. Berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, ini memberi yang supranatural. Saya mau buktikan. Siapa yang percaya tidak ada pohon buah yang pernah tahu rasa buahnya sendiri? Ayo jawab. Ada pohon apel makan buah apelnya sendiri? Ada pohon durian makan buah duriannya sendiri? Ini memberi supranatural. Saya mau tanya kepada saudara. Setiap pohon buah bisa menghasilkan buah. Itu perlu perjuangan enggak? Contoh apa perjuangannya? Hujan, apa Pastor Lis?
Ya, kita tunggu baik-baik sampai masak, tetangga makan duluan. Nah, ketika pohon-pohon buah itu berjuang sampai bisa berbuah, dan tidak pernah merasakan buahnya sendiri. Ayo jujur, kalau pohon buah itu model kita, mau nggak? Enak aja. Apa setengah mati, kamu yang makan. Tapi begitulah prinsip surga. Memberi walaupun tidak tahu rasanya sendiri. Wah, enggak amin lagi. Karena saudara memilih tema supranatural, artinya apa supranatural itu? Ya enggak umum. Betul? Itu namanya supranatural, enggak masuk akal. Jadi kalau saudara enggak setuju dengan khotbah saya, protes ke Tuhan dan protes ke gembala. Karena saya dikasih tema ini. Dan puji Tuhan, hanya orang menjadi saksi saya melakukan apa yang saya katakan ini. Jadi konsep ini harus ada di hidup kita. Nggak enak hidup seperti itu. Akhirnya Paulus ngomong, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kenapa? Ayat 23. Ayat 23. Nah, aku didesak dari dua pihak. Pihak yang pertama, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi tahu, Paulus ingin mati atau ingin hidup? Karena dia tahu itu lebih baik. Ayat 24. Inilah satu-satunya tulisan yang kita temukan di seluruh dunia. Apa tujuan hidup kita manusia? Maka itu kalau ada di antara kita yang mendengar ini, baik langsung di Singapura maupun di rumah, via YouTube, Instagram, Facebook, Zoom, yang nggak punya tujuan hidup, lebih baik berdoa supaya jadi yang kaki 4. Maaf loh, karena begitu. Saya ini pernah ketemu ada orang pagi bangun karena lapar dia makan, kenyang tidur lagi, lapar lagi bangun makan lagi. Pernah nggak ada orang semalas itu? Kan lebih baik jadi babi atau sapi, sudah jadi potong. Nah, betul enggak? Daripada Tuhan pelihara kita, cuma makan tidur beol. Maaf. Jangan tersinggung, saya ngomongin ini. Ini tujuan hidup yang luar biasa. Saudara saya tanya, orang yang nggak punya tujuan hidup, nggak tahu purpose of his life dan lain-lain, itu kira-kira orang seperti apa? Mati masih enak, langsung dikubur. Ini hidup tapi. Contoh gini, pagi-pagi saudara jogging. Hari libur ya, weekend ya. Terus ketemu teman saudara, teman baik. Tapi nggak jogging. Jalan pelan, mukanya kosong. Saudara buat apa kira-kira? Ayo, buat apa? Ditinggal pergi aja? Nah, kita ditanya, ada apa kamu? Terus mau kemana? Nggak tahu. Kasihan orang seperti ini.
Sebelum saudara membaca Filipi 1:24, maka setiap orang itu nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Ingat Paulus didesak dari dua pihak. Yang pertama apa tadi? Ingin pergi jumpa Yesus lebih enak. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Nah, inilah dua desakan yang dia tulis di ayat 22 tadi. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Seandainya ada di antara kita sudah di hari ke-7 tahun yang baru ini, saudara masih bingung 2024 aku ngapain ya? Aku mau kuliah bagaimana ya? Aku mau kerja apa ya? Nanti menikah dengan siapa ya? Nanti tinggal di mana ya? Oh, banyak sekali. Cukup satu ini saja. Cari kamu di hidup kita. Lu ngerti nggak? Oke. Papa, mama berjuang luar biasa. Siapa you-nya itu? Anak-anak. Salah atau tidak kalau ada papa mama anak sudah umur 30 masih diperjuangkan untuk hidupnya? Salah atau tidak papa mama seperti itu? Salah. Maka itu ketika papa mama sudah melihat anak-anaknya dewasa semua, temukan kamu yang lain di luar anak kita. Kok nggak aneh? Selama saudara dan saya masih bisa menemukan siapa kamu itu, maka kita tetap punya tujuan hidup yang jelas. Nah, begitu saudara dan saya menemukan kamu, beri kepada si kamu itu. Kamu buat gereja kita. Ya, kamu. Untuk gereja kita ini adalah anak-anak panti asuhan itu. Itu nomor 1. Betul enggak? Itu diperjuangkan oleh gembala kita. Baru ada yang lain-lain. Saudara percaya enggak? Setiap manusia yang bisa menemukan kamu di hidupnya tidak akan bosan. Pagi-pagi tadi ada seorang tanya kepada saya. Karena dia tahu saya berjalan keliling terus. Bahkan Pastor Lim juga tadi tanya. Mau ke Europe lagi, mau begini. Ya. Saudara kita tanya, Koden pernah jenuh enggak? Saya jawab enggak pernah. Nah, ini jawaban saya. Karena hampir tiap hari saya ketemu kamu yang baru. Dan setiap kali saya ketemu kamu yang baru, ada kekuatan yang luar biasa. Saudara bisa sadar nggak? Maaf bisa pakai kalimat ini. Ada orang kaya, kerja rajin, tapi nggak punya kamu. Coba renungkan. Secapek apa orang ini hidup? Supaya apa? Keren. Tirelessly and purpose. Saya berdapat kalimat bagus ini. Lu betul tidak, saudara? Ternyata kalau saudara dan saya hidup bisa menemukan siapa kamu itu. Luar biasa. Tanggal 4 November yang lalu, ini kesaksian. Last year on 4 November is my testimony.
Ada seorang pengusaha mengajak kami suami istri makan di restoran Jepang di Surabaya. Surabaya. Begitu kami diajak masuk, kami belum pernah ke restoran itu, katanya baru. Nah, terus Tuhan bicara kepada saya tentang salah satu waiter di restoran itu. Nah, saya sudah tahu. Kalau Papa bicara itu berarti itu kamu buat saya. Tapi sibuk dia. Wah, saya nggak mau ganggu. Karena kalau saya punya restoran pun, karyawan saya diganggu, saya nggak mau. Lalu saya berdoa, Papa, karena Papa yang minta saya nemuin dia, beri saya jalan untuk bisa ketemu. Sambil saya makan, mata saya tetap ngikutin dia kemana itu. Ya, istri saya sudah kenal cara saya begitu. Tiba-tiba waiter ini berdiri di satu meja, ya, terus ngelapin sendok garpu itu untuk tamu berikut. Wah, kesempatan saya mau maju. Akhirnya saya dekati dia. Kan nggak ganggu toh, karena dia kerja juga. Langsung saya tanya, papamu di mana? Mukanya marah, tapi matanya ada air mata. Kenapa Bapak tanya tentang dia? Ya sorry. Saya nggak tahu dia di mana. Dia ninggalin kami. Saya anak pertama. Saya punya 4 adik. Tapi 4 adik saya dari 3 bapak yang berbeda. Jadi kami berlima itu dari 4 bapak yang berbeda. Aduh. Sambil marah dia ngomong. Saudara, ternyata dia dan adik-adiknya nggak punya KTP, nggak punya akte lahir, nggak sekolah sama sekali. Saudara tahu, langsung 5 anak ini saya angkat, saya buatkan KTP, saya buatkan akte lahir. Saya temui ibunya. Saya salah memang Pak, saya salah. Ya saya nggak ngurus salahnya sudah. Tapi ibu ini bersyukur anaknya punya status. 4 November 2023 sudah. Di kota besar. Ada anak-anak nggak punya status, nggak punya identitas. Tuhan tolong. Haleluya. Itu kamu buat saya. Saya tidak tahu kamu buat saudara siapa. Tuhan Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan. Ibu Gembala ngomong dulu sesuatu. Masuk mama.